Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah yang kita tunaikan, baik itu salat, zakat, puasa, umrah dan haji, di dalam Islam menariknya itu semuanya ada maknanya. Bukan bacaan biasa, bukan gerakan biasa, dan bukan nama biasa. Kita ambil langsung dalam salat. Ini bukan dari takbir sampai salam, sekedar gerakan, bacaan, salam, tutup, selesai. Salat itu tidak hanya sampai situ. Tapi ternyata dari semua gerakan dan bacaannya itu punya makna. Dan dengan makna inilah Nabi bimbing sahabat-sahabat utama sampai mereka jadi orang hebat di zamannya, di semua profesinya. Anda bisa bayangkan, dari sholat saja yang modal pakaian berbisnis itu bisa jadi orang paling kaya di zamannya. Yang saat kami riset secara serius, itu Abdurrahman bin Auf saja dikonversi ke masa kini, asetnya itu sampai 72.000 triliun dari sholat. Itu hanya mengamalkan makna berdiri. Amr bin As itu membawa rombongan dari Afrika Utara, jalan dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di Syria. Itu semua tempat yang dilewati, tidak ada perang, tidak ada paksaan, masuk Islam. Dan dahsyatnya bukan sekedar masuk Islam, tapi tempatnya maju dan berperadaban. Sampai Afrika Utara itu jadi provinsi di masa Musa bin Nusir. Gubernurnya Musa bin Nusir, provinsi. Pangdamnya Tariq bin Ziyad. Dan dengan kehebatan itu dari Iberia, Andalusia, Spanyol, Portugal cuma datang minta bantuan, dikirim panglima pada saat itu dengan beberapa pasukan, itu bisa yang paling dahsyat membangun Spanyol, membangun Portugal, Iberia, Andalusia sampai punya peradaban 7 abad. Itu dari sholat. Anda bisa bayangkan. Dan dahsyatnya, semua nama yang melekat pada sholat itu bukan nama biasa. Kenapa subuh namanya? Kenapa fajar? Kenapa siang bukan sholat nahar? Padahal siang bahasa Arabnya nahar. Kenapa sholat zuhur? Kenapa sore bukan sholat masa, tapi sholat asar? Kenapa maghrib bahkan isya? Isya itu kan sholatnya malam. Kenapa bukan sholat lail, tapi sholatul isya? Dari 5 ini kita ambil 1 saja karena kita ada di waktu subuh. Hari ini kita akan ungkap nama subuh dan fajar. Jemaah sekalian, salat subuh ini menjadi menarik karena 2 namanya dan cuma satu-satunya dari semua salat yang 5 waktu disebutkan dengan 2 nama dalam Al-Quran dan keduanya menggunakan sumpah. 1, fajar, yang imam tadi kita bacakan, wal fajr walayalin ashr. Perhatikan baik-baik, nanti ada rahasia dalam surah ini. Orang yang mampu memahami ayat ini, menunaikan salat di waktu fajarnya dengan semangat fajar, Allah akan muliakan hidupnya, Allah akan bebaskan dari kefakiran, diberkahi kalau punya jabatan, diberkahi kalau punya harta, dan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, ditampakkan surganya sebelum wafatnya. 2, di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas. Orang yang mampu memahami ayat ini, Allah akan jadikan semua aktivitasnya tertata, terukur, ringan dan sukses saat dilakukan. Ini yang menyebabkan Nabi langsung komen tentang subuh. Dan ingat, kalau Nabi sudah komen, umatnya tinggal like and subscribe. Jangan komen lagi. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jika ada umatku memiliki gerakan subuh, senang ke masjid, senang menunaikan jamaah fajar, mohon sempurnakan berkahnya untuk umatku itu. Itu langsung doa Nabi itu. Baik. Sehingga Nabi sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar, diabadikan nanti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, keluarga dekat beliau, ringkar A1, Ahlul Bait.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, didokumentasikan riwayat ini oleh Sunan Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Saking pentingnya subuh, Nabi persiapan dengan sempurna merencanakan semua agenda saat bangun dari tidurnya.